saya ucapkan duka cita kepada keluarga Vina itu ya. Memang pertama dia bilang itu korban pemerkosaan dan tabrak lari. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh, motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Nah, itulah kelemahan daripada polisi kita. Karena polisi itu rata-rata tamat SMA kursus 3 bulan di puncak sana atau di namanya langsung jadi polisi. Selamat sore Pak Denny, salam Hotman Paris. Sehat Pak? Sehat. Ini banyak pihak terima kasih kepada Polda sudah mulai kasih atensi kasusnya Vina. Ya, emang sudah dilimpahkan dari Polres ke Polda ya. Menurut Bapak apa kalau rame-rame 8 orang sudah menyatakan bahwa pelakunya 3 orang itu, kayaknya agak aneh ya kalau tiba-tiba kemudian rame-rame 8 orang menyatakan bahwa mereka bukan pelaku. Para netizen meminta pihak kepolisian untuk mengusut kembali 3 orang pelaku yang masih belum tertangkap. Bahkan, netizen dengan sukarela membagi waktu mereka untuk menjadi seorang detektif tanpa tanda jasa, supaya kasus Vina ini segera terbongkar. Sungguh para netizen Indonesia yang mempunyai hati dan budi pekerti yang luhur. Bukan hanya netizen, bahkan Kamarudin Simanjuntak pun ikut buka suara terkait kasus Vina berkat kekuatan para netizen. Kamarudin Simanjuntak adalah salah satu pengacara terbaik di Indonesia yang berhasil mengungkap kasus jenderal berbintang. Kini dia bergabung bersama Hotman Paris untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Sudah dipastikan tidak akan lama lagi kasus ini akan segera terbongkar. Mari kita saksikan tanggapan Kamarudin Simanjuntak dan Hotman Paris saat menelpon dan menyuruh kasus Vina ini segera untuk diselesaikan. Pertama kita prihatin ya. Saya ucapkan duka cita kepada keluarga Vina itu ya. Memang pertama dia bilang itu korban pemerkosaan dan tabrak lari. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh, motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Itulah kelemahan daripada polisi kita. Karena polisi itu rata-rata tamat SMA kursus 3 bulan di puncak sana atau di namanya langsung jadi polisi. Nah, itulah kelemahan daripada negara kita. Harusnya polisi itu kuliah 4 tahun, kuliah sarjana hukum atau sarjana ekonomi atau sarjana yang potensial lainnya. Tapi ini cuma tamat SMA atau tamat SMP kursus 3 bulan jadi polisi, gagah-gagahan gitu loh. Nah, itu kelemahan kita yang pertama. Yang kedua, saya lihat dari film itu, setelah saya pikir lama baru terungkap ternyata perempuannya diperkosa, kemudian cowoknya juga dibunuh. Tetapi kan polisi harusnya mengantisipasi ini dan telah mengambil sidik-sidik jarinya, termasuk modusnya, karena tidak ada kerusakan pada motor itu. Nah, sekarang dibuat jadi film ya, film Vina, jadi rame lagi. Nah, setelah dari rame, katanya ada polisi atau berseragam polisi atau oknum polisi diduga mengancam keluarganya, jangan dibikin rame lagi, atau mengancam anak tetangganya, jangan dibikin rame lagi, jangan dibikin rame lagi. Nah, ini harus ditangkap karena ini mengetahui ini
yang mengancam ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera ditangkap. Lebih bagus Indonesia mati kita bersama daripada membiarkan hidup seperti ini. Gitu loh. Jadi orang yang berani mengancam ini pasti dia tahu apa yang terjadi. Itu menurut saya. Itu karena lari dari penuntutan atau katakanlah penyidikan dan penuntutan dari pengadilan, lari dari situ itu menambah hukumannya. Bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Harus dihukum mati supaya jerak yang lain tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kalau bisa itu, kalau tangkap orangnya, kita anjurkan dihukum mati. Karena kenapa? Sudah memperkosa wanitanya, juga membunuh suaminya gitu. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu, dia dari geng motor ya, dan keluarga polisi gitu. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati ini. Dia merubah wajahnya, misalnya merubah wajahnya, merubah polanya, saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, dia wajah berubah, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu. Memang benar, no violence, no justice. Apa-apa kalau tidak diperalkan, polisi kita ini tidak bisa bekerja. Maka untuk seperti saya minggu lalu di Medan itu, bagaimana preman-preman mengelola TNI, Polri dan Satpol PP, kan prihatin kita. Kok bagaimana itu preman-preman itu yang di Medan bisa memerintahkan TNI, Polri dan Satpol PP? Maka saya datang, tangkap, saya bilang. Saya suruh dulu klien-klien saya itu melapor. Saya kunjung ke rumah sakit, saya kunjung ke polsek itu. Di Polres itu kayak bos dia. Sudah membacokin tangan orang, bukannya diborgol. Masalah anak-anak saya ngomong-ngomong gitu. Tangkap ini, nggak boleh keluar, saya bilang. Maka baru dimasukin penjara. Kemudian di Polres sudah 5 bulan ditendang ibu-ibu dan bapak-bapak itu sama anaknya ibu-ibu itu. Nggak ditangkap juga. Tapi begitu saya bilang, tangkap ini, berembes ke situ. Di mana yang tersangka 5 bulan lagi? Baru ditangkap. Itu yang lain ditangkap, bukannya pelakunya itu. Yang ditangkap adalah yang masang spanduk gitu. Jadi seperti inilah polisi Indonesia. Harusnya kalau polisi kita profesional dan modern dan terpercaya, tidak perlu lama-lama. Bayangkan itu polisi itu sampai 5 tahun, 7 tahun itu berkas gitu. Jadi polisi itu adalah jadi tukang tulis buku, mencatat. Untuk apa itu berkas dicatat? Dikumpul di belakang, dikumpul di atasnya itu. Kasus 5 tahun lalu, kasus 6 tahun lalu, kasus 7 tahun lalu. Untuk apa kasus seperti itu? Kalau misalnya ada pelaku, coba catat begini, kasih ke polisi, sampai di pengadilan, catat kasih ke jaksa, bawa ke pengadilan, gitu. Kayak di Australia itu kan, sama di Sydney itu kan, cuma 3 minggu udah sampai di pengadilan. Kalau di sini 5 tahun, 7 tahun itu, bingung saya ngeliat polisi. Karena kenapa? Karena polisi kita tidak punya kemampuan. Karena cuma lulus 3 bulan, pulang dari situ langsung pegang senjata. Itu loh. Walaupun ada komandan-komandannya sedikit, satu dari beberapa itu dari alumni Semarang, ibaratnya perwiranya gitu loh. Tapi kerjanya juga belum tentu bisa. Orangnya satu aja hukum perjanjian juga belum mahir. Bagaimana kalau orang itu sama dengan di kepolisian baru lulus, ini belum tentu bisa gitu loh. Jadi seperti inilah penegakan hukum di Indonesia. Makanya Indonesia ini sudah 70 tahun yang merdeka ya, masih memprihatinkan penegakan hukumnya. Ada pertanyaan? Oke. Halo, dengan Pak Edi ya? Dengan siapa?
Oh ya Pak Denny, mohon maaf ini saya baru selesai dengan Polri dan ya Pak Hotman. Bapak Pak Hotman mau bicara juga Pak? Selamat sore Pak Denny. Salam Hotman Paris. Sehat Pak? Sehat. Ini banyak pihak terima kasih kepada Polda sudah mulai kasih atensi kasusnya Vina. Ya, emang sudah dilimpahkan dari Cirebon, dari Polres ke Polda ya? Oh, tahun 2016 sudah dilimpahkan. Oke, terus? Oh, jadi yang bawa ke kejaksaan waktu itu sudah Polda ya? Oh, sudah Polda. Oke, terus? Ya. Ya. Yang 3 orang ini benar keluarganya di mana Pak? Yang 3 DPO. Ya. Oke, tapi 3 orang itu sempat jadi tersangka. Maksud saya, jadi belum sempat jadi tersangka juga. Sudah tersangka, belum jelas identitas. Terus apa benar katanya salah satu pelaku DPO ini bapaknya polisi? Ya, ya. Tapi di BAP semua 8 orang pertama kali mereka menyebutkan keterlibatan 3 orang ini. Itu semua menyebutkan itu. Menurut Bapak apa kalau rame-rame 8 orang sudah menyatakan bahwa pelakunya 3 orang itu kayaknya agak aneh ya kalau tiba-tiba kemudian rame-rame 8 orang menyatakan bahwa mereka bukan pelaku.